warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvina Syahara Dewi. Saya mahasiswi semester 4 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Dalam rangka memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pengembangan kurikulum BK yang dibimbing oleh dosen kami, Ibu Zahra Nelisa MID, maka kami akan mencoba menjelaskan sedikit tentang materi pengembangan kurikulum, yakni evaluasi kurikulum. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya evaluasi kurikulum ini merupakan proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid atau reliable dalam rangka untuk membuat keputusan mengenai kurikulum yang sedang dijalankan atau yang sudah dijalankan. Nah, jadi evaluasi kurikulum ini adalah penelitian yang sistematis mengenai manfaat, kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan. Evaluasi kurikulum ini bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk bahan penentuan keputusan apakah kurikulum ini perlu direvisi atau diganti dengan yang baru. Nah, adapun evaluasi kurikulum ini dapat mencakup keseluruhan kurikulum tersebut, di mana ataupun komponen-komponen yang ada di dalam kurikulum tersebut seperti tujuan, isi, ataupun metode pembelajaran yang ada di dalam kurikulum tersebut. Adapun pentingnya evaluasi kurikulum ini, di mana evaluasi kurikulum itu dapat menyajikan informasi mengenai kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi kurikulum tersebut terhadap tujuan yang ingin dicapai dan penggunaan sumber daya. Yang mana informasi ini sangat berguna untuk membuat keputusan apakah kurikulum tersebut tetap dijalankan tetapi perlu direvisi, atau kurikulum tersebut harus memang diganti dengan kurikulum yang baru. Nah, jadi kawan-kawan semua, evaluasi kurikulum ini juga penting dilakukan dalam rangka rekap penyesuaian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, dan kebutuhan pasar yang memang sudah berubah. Nah, jadi dalam evaluasi kurikulum ini terdapat dua bagian. Yang pertama, ada evaluasi formatif, dan yang kedua, ada evaluasi sumatif. Nah, pada evaluasi formatif, di mana hasil dari evaluasi itu adalah area-area kelemahan kurikulum yang sedang berjalan, ataupun evaluasi ini dilakukan pada saat kurikulum itu sedang berjalan menuju berjalannya kurikulum yang lebih baik lagi. Nah, kemudian evaluasi sumatif, di mana hasil dari evaluasi sumatif ini adalah dengan kebaikan kurikulum, apakah diperbaiki atau memang tidak lagi dijalankan kurikulum tersebut. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, evaluasi formatif ini adalah berlangsungnya pada saat kurikulum itu berjalan, sedangkan evaluasi sumatif ini adalah hasil kurikulum pada saat di akhir dilaksanakannya kurikulum tersebut. Nah, dalam melakukan evaluasi kurikulum ini terdapat beberapa model. Nah, yang pertama, evaluasi kurikulum model penelitian, di mana evaluasi ini memang dilakukan atas dasar teori dan metode tes psikologi serta eksperimen lapangan. Yang kedua, ada evaluasi kurikulum yang memang berorientasi pada tujuan. Nah, di mana di sini kurikulum itu tidak dibedakan atau tidak dibandingkan dengan kurikulum lain. Yang ada hanya evaluasi kurikulum itu berorientasi pada tujuan atau kompetensi tertentu. Nah, model yang ketiga adalah evaluasi kurikulum yang memang tidak berorientasi pada tujuan. Nah, di sini menurut Scriver bahwasanya tujuan ataupun yang menjadi tolak ukur dalam proses pembelajaran itu adalah tidak pada tujuan pembelajarannya, melainkan bagaimana cara mengerjakannya atau bagaimana cara kerjanya. Nah, jadi model yang keempat adalah model campuran multivariasi, di mana
Model campuran multivariasi ini adalah strategi kurikulum, strategi evaluasi kurikulum yang menggabungkan unsur-unsur dari beberapa model kurikulum. Nah, jadi yang kelima ada model evaluation program for innovative curriculum. Nah, di mana model program ini adalah model evaluasi yang menggambarkan keseluruhan program evaluasi kurikulum dalam sebuah kubus. Nah, di mana kubus ini dia memiliki 3 bidang. Yang pertama, bidang perilaku, kemudian yang kedua bidang pembelajaran, dan yang ketiga itu ada bidang kelembagaan. Baiklah teman-teman sekalian, itulah sedikit gambaran mengenai evaluasi kurikulum. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya saya pribadi yang masih dalam proses pembelajaran. Nah, andai kata ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Seperti kata pepatah, tak ada gading yang tak retak. Maka dari itu, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Kepada Ibu dosen Ibu Zahra Nelisa MED, saya ucapkan terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga ilmu itu dapat kami praktikkan atau kami implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Nah, akhirnya saya Salvina Syahra Dewi mohon undur diri. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.